Saudara dan saudariku yang kekasih, Salam, selamat berjumpa dengan Renungan Harian Iona, Inspiration of Joe Apostolic. Damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai kita. Kita akan membaca firman Tuhan dari Lukas 16 ayat 29 sampai dengan 31. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi, baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. Jawab orang itu, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat. Kata Abraham kepadanya, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara dan saudariku yang kekasih, orang kaya yang kini sudah merasakan panasnya api siksaan di alam maut, merasa kecewa dengan hidupnya tatkala masih di bumi. Ia tidak ingin penderitaannya ini nantinya juga menimpa saudara-saudaranya yang lain. Ada keinginan yang baik untuk mengingatkan mereka. Sayangnya, kini mereka tidak lagi tinggal pada alam yang sama, di mana kini mereka tidak lagi bisa berbicara satu sama lain. Seandainya kesadaran ini datang lebih awal, yaitu saat orang itu masih ada di bumi, masih diam bersama dengan ayahnya, dengan saudara-saudaranya, pasti kepahitan yang dialami saat ini tidak akan terjadi. Orang kaya itu kemudian punya keinginan agar Lazarus dibangkitkan lagi dan dikirim ke bumi untuk menjumpai ayahnya dan kelima saudaranya yang masih tinggal, agar mereka mau bertobat dan percaya kepada Tuhan. Sungguh ini adalah keinginan yang baik. Namun ini pun ditolak oleh Abraham dengan mengatakan, jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati. Saudara dan saudariku yang kekasih, perumpamaan Tuhan Yesus ini mengajarkan kepada kita betapa sulitnya orang jahat untuk bisa bertobat. Perbuatan jahat saat pertama kali dilakukan akan senantiasa mendapat penolakan dari hati nurani manusia. Namun ketika itu kemudian diabaikan dan orang menjadi terbiasa dengan kejahatan, maka orang tidak akan lagi merasakan adanya sebuah tekanan dari kuasa kejahatan itu yang kini menguasai dirinya. Hal ini akan menjadi semakin parah karena iblis tidak mau kehilangan kesempatan. Ia senantiasa datang dengan berbagai tipu muslihat dengan menawarkan berbagai kenikmatan atau keuntungan duniawi. Salah satu kejahatan yang seringkali tidak disadari orang adalah adanya ketidakpercayaan terhadap kasih Allah. Orang menolak tawaran kemurahan Allah melalui penebusan dosa dalam kurban Tuhan Yesus Kristus. Meskipun kebaikan Yesus begitu nyata, pekerjaannya dipenuhi dengan kasih, tindakannya menyatakan kuasa Allah, tetapi orang-orang yang sudah dikuasai kejahatan tidak juga akan terbuka hatinya. Mereka selalu berusaha melawan Tuhan, bahkan akhirnya membunuh Dia. Dalam hidup kita sekarang pun demikian. Allah datang menyatakan kasih-Nya melalui para utusan, yaitu rasul-Nya. Pekerjaannya yang penuh kasih dan misinya yang dipenuhi dengan kemurahan Allah hanya memiliki satu tujuan, yaitu agar semua manusia dapat menemukan jalan untuk kembali kepada persekutuan yang abadi dengan Allah. Apakah kemudian orang mau menerima?
Apakah kemudian semua orang mau percaya? Ini akan ditentukan oleh banyak hal. Begitulah apa yang menjadi pernyataan Abraham kemudian terbukti. Orang-orang jahat yang tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka akan tetap saja dengan pendiriannya untuk menolak para utusan, yaitu rasul-rasul Tuhan. Bahkan ketika ada orang yang sudah mati dibangkitkan kembali. Itu adalah Yesus Kristus. Yesus yang sudah mati sebagai kurban penebusan dosa. Atas dasar kasih-Nya, itu pun Dia telah dibangkitkan kembali dan menyatakan diri dengan kesaksian kemurahan-Nya. Bagaimana kenyataannya? Tidak semua orang mau percaya. Mereka yang melawan Tuhan tetap dalam pendiriannya. Bahkan di sana kemudian menyebarkan berita bohong yang menyatakan bahwa kebangkitan Tuhan Yesus Kristus tidak pernah terjadi. Saudara dan saudariku yang kekasih, berbahagialah mereka yang atas karunia iman yang boleh kita terima di dalam Yesus Kristus, kita boleh yakin akan kasih Allah. Ia menolong kita keluar dari jurang maut dan kita boleh masuk ke dalam hidup baru, dalam persekutuan dengan Allah. Ini akan menjadi jaminan untuk hidup yang penuh damai sejahtera, sebagaimana Lazarus pada pangkuan Abraham pada saat kita nanti boleh bersama-sama tinggal bersama Tuhan dalam kerajaannya yang kekal abadi. Tuhan memberkati kita, sampai jumpa. Amin.